Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya di acara Icon Talks pada malam hari ini. Icon Talks adalah acara yang diselenggarakan oleh ICEP, International Community EFT Practitioner. Jadi ini merupakan komunitas kami dari para praktisi EFT, Emotional Freedom Technique. Internasional karena kami sudah ada beberapa negara di Malaysia, Turki, dan beberapa negara di Eropa. Setiap minggu kami hadir di acara Icon Talks ini, uh, hari Senin, hari Selasa, atau hari Rabu, tergantung dari para pembicara yang hadir di Icon Talks ini. Dan tema-tema kami ini adalah terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan kita dari semua dimensi, spiritual, emosi, kesehatan, pendidikan, ya, family, keuangan, dan pekerjaan. Dan alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini bisa hadir bersama pada tanggal 22 Juli ini dengan tema Sleep for Optimal Health. Kebetulan saya sendiri yang akan membawakan. Perkenalkan, saya Enda Ernawati. Saya dokter umum. Uh, Dokter umumnya alumni Undip. Kebetulan ini ada beberapa teman saya, alumni Undip, Undip yang bisa hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Dan selain itu, saya juga uh, pengalaman di manajemen rumah sakit sekitar 28 tahun di manajemen rumah sakit. Sekarang sudah mengundurkan diri dan mulai fokus kepada pelayanan preventif, khususnya sebagai trainer, sebagai educator, kemudian sebagai coach, dan sebagai konselor. Baik, tema kita terkait dengan sleep ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah suatu tema yang uh, masih belum di orang menganggap bahwa siapapun bisa tidur gitu ya. Siapapun bisa tidur. Anak-anak juga bisa tidur kan. Siapapun kita tuh itu adalah hal alamiah yang bisa kita lakukan. Lalu kenapa ini menjadi hal yang penting ya? Kenapa ini menjadi topik yang perlu kita diskusikan bersama? Nah, ini ada beberapa hal nanti yang sangat menarik terkait dengan sleep. Oke, baik, kita mulai. Maaf, saya izin share ya. Oke. Sleep for optimal health. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah dong, Oke, Bu Ivi, matur suwun. Baik. sama-sama. Nah, ini sebelum kita memulai, saya memulai materinya, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kuesioner berikut, supaya nanti kita bisa tahu sampai sejauh mana kondisi tidur kita ya, termasuk saya sendiri. Oke, saya share dulu ininya, kuesionernya.
Nah, Ya, 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 Pak. oke, ya. Ini nanti kita akan mohon diisi kuesionernya supaya nanti kita bisa melihat sampai sejauh mana, lalu apa yang perlu kita lakukan dengan setelah tahu kondisinya, nanti dengan materinya kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan. Silakan, saya kasih waktu sekitar 2 menit. Apa yang dirasakan saat bangun pagi? Boleh lebih dari satu jawaban. Segar, bahagia, bersemangat, tenang, sedih, cemas, capek, mager. Boleh lebih dari satu ya. Kemudian, bagaimana kualitas tidur Anda belakangan ini? Satu, selalu merasa lelah setelah bangun tidur. Kedua, kalau 10 itu saya merasa sangat segar dan bersemangat. Silakan diisi. Ini tidak ada salah, tidak ada benar ya. Jadi semua kondisinya silakan Bapak Ibu sendiri yang melakukan evaluasi. Oke, ketiga adalah kondisi mana yang paling sesuai dengan Anda. Boleh pilih dari satu, lebih dari satu. Jam tidur yang tidak teratur, setiap hari tidur di jam-jam berbeda, bangun bangun pagi perlu alarm, bangun pagi dengan perasaan terburu-buru, kemudian bangun pagi dengan low energy, ya, tidak berjemur matahari dalam 30 menit setelah bangun, tidur lebih lama di akhir pekan atau hari libur, berusaha tidur dalam kondisi kenyang, lebih dari 2 kali konsumsi kafein, kopi, teh, minuman berenergi, minuman soda, ya. Kemudian workout intensitas tinggi di malam hari, banyak stres, baik personal maupun profesional, ya. Profesional nanti terkait dengan pekerjaan kita. Kamar tidak nyaman, terlalu panas, kotor, cahaya dan suara bising dari luar, ya. Kemudian tidur bersama pasangan dan merasa terganggu, ngorok, ya, atau banyak gerak. Oke, nah ini nanti saya share kepada semua peserta. Lalu dari materi yang akan saya sampaikan, kita akan melakukan beberapa eh, tindakan nanti dievaluasi. Oke, bisa share? Oke, sudah semua ya. Bu Ivi bersemangat, bahagia, tenang. Oke, nanti kita lihat jamnya ya Bu Ivi ya. Oke, Kak Hillary sama. Ya, oke. Saya balik lagi ke materi. Ya, mengapa sleep ini menjadi pembicaraan yang cukup penting buat kita, Bapak Ibu sekalian? Ternyata di dunia 20-50% orang dewasa melaporkan adanya gangguan tidur. Ya, cukup tinggi ya angkanya, 20-50% orang dewasa melaporkan adanya gangguan tidur. Kemudian dari angka tersebut, 17% mengalami gangguan tidur yang sangat serius. Ya, di Amerika, sebanyak 46% orang dewasa memiliki kualitas tidur yang buruk. Nah, 46% tinggi ya angkanya. Kita nggak tahu di Indonesia karena belum ada angka yang pasti. Maaf.
Nah, kemudian 10% orang dewasa di Amerika yang memprioritaskan tidur dibandingkan dengan kegiatan sehari-hari. Jadi, hanya sedikit sekali yang memperhatikan terkait dengan tidur ini. Hanya 10%. Ya, jadi 1 orang dari 10 orang yang menganggap tidur itu penting. Sehingga kita di sini bisa simpulkan ya bahwa masyarakat masih belum menyadari bahwa tidur itu adalah penting. Kita selama ini menganggap bahwa kesehatan yang penting nutrisinya, dietnya, olahraga ya. Tapi ternyata tidur ini sama pentingnya dengan diet, nutrisi, dan olahraga. Oke, jadi enough sleep is just as important for good health as nutrition and exercise. Jadi tidur yang cukup itu adalah sama pentingnya. Sleep for optimal health. Enggak, pelan-pelan. Malam dok, Agus. Oke, mohon maaf kalau Silahkan dok, ya, lanjut. ya, oke, Bantu bikin host saja supaya kalau ada yang bersuara bisa saya oke. bantu. Ya, Oh, dokter belum host ya? belum. Itu kayak Maaf, maaf. tidur Saya inikan dulu. tidur yang berkualitas. Iya, sleep for optimal health. Tapi aku tuh Oh, penasarannya tuh apakah jumlah maaf jam Bapak kita Ibu sekalian. tidur itu Saya Maaf, untuk berpengaruh atau yang penting kualitas tidur ini? mohon maaf nanti kita bertanya. Iya, aku pokoknya kalau misalnya silakan dok. Baik, saya bantu. Silakan teruskan. Ya, Sudah clear. ya, ya. Oke. Lalu apa definisi tidur itu sendiri, Bapak Ibu sekalian? Tidur adalah keadaan pikiran dan tubuh yang berulang secara alami, ditandai dengan perubahan kesadaran, aktivitas sensorik yang relatif terhambat, aktivitas otot berkurang, dan penghambatan hampir semua otot volunteer. Selama tidur, gerakan mata cepat, REM, dan berkurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar. Ya, jadi ini adalah suatu kondisi yang alami ya. Ada perubahan kesadaran, kemudian aktivitas sensorik juga berkurang atau terhambat, ya aktivitas otot kita juga berkurang, dan hampir semua otot volunteer selama tidur itu ada gerakan mata rem ya cepat dan berkurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar. Karena kita sehari-hari tidur, tentunya kita bisa tahu ya apa yang terjadi dengan tidur ini, gitu. Kita bisa rasakan apa yang ada di dalam definisi ini. Tapi secara lengkapnya kita lihat bahwa apa sih yang terjadi ya selama kita tidur. Ada tahap-tahapan kita selama kita eh, tidur. Jadi ada 4 stage ya. Stage pertama yang disebut sebagai non-REM satu ya, non-rapid eye movement ya. Jadi tidak ada gerakan mata yang cepat. Pertama ini adalah 1 sampai 5 menit. Ini very light sleep. Jadi tidur yang sangat ringan. Pada fase ini, fase transisi antara terjaga dan tidur. Jadi kita baru mau tidur, jadi sangat ringan sekali. Tahap tidur yang dangkal, tingkat pernafasannya berkurang, ototnya rileks, detak jantung berkurang. Gelombang theta cepat, ya. Gelombang theta itu gelombang otaknya. Kemudian state 2, non-REM 2, 10 sampai 15 menit kemudian. Jadi tadi
fase 1, stage 1 itu sekitar 1 sampai 5 menit, stage 2 ini 10 sampai 16 menit kemudian setelah stage 1. Eh, masih light sleep ya, masih ringan tidurnya. Kalau yang satu kan very light ya, ini light sleep. Kemudian permulaan tidur, tubuh relaksasi yang mendalam, penurunan suhu tubuh, detak jantung melambat, fungsi tubuh melambat ya, semua organ-organ tubuh kita sudah eh, apa namanya melambat ya. Kemudian kita sudah mulai mendengkur. Kalau ada orang-orang yang mendengkur, kemudian kita sudah kurang peka terhadap lingkungan. Kemudian setelah stage 2, kita akan beralih ke stage 3, lanjut ke stage 3, non-REM. 3, yaitu 24, selama fase ini lamanya sekitar 20 sampai 40 menit. Ya. Tapi kalau fase kedua tadi 10 sampai 16 menit. Ini 20 sampai 40 menit, dia cukup lama. Ya. Gelombang tidur delta lambat, otot-otot rileks ya. Kecepatan pernafasan menurun, jadi sangat tenang. Kemudian tekanan darah juga turun, terjadi tidur paling nyenyak. Mendengkur, ada kadang-kadang beberapa orang ya bisa berjalan sambil tidur, ini bisa bisa terjadi. Mengompol, kemudian kurang tanggap kepada keadaan sekelilingnya. Ya. Kemudian lanjut kepada stage 4 REM ya. Di sini adalah rapid eye movement. Mata bergerak cepat di bawah kelopak mata, tapi kelopak mata kita tertutup. Hanya terjadi gerakan yang cepat dari bola mata kita. Nah, otak menjadi lebih aktif. Nah, tidur REM ini sangat mirip dengan keadaan terjaga, kecuali ya tonus otot yang sangat rendah, bahkan atonia. Jadi otot kita nggak atonia itu tidak bertenaga ya. Eh, tapi kita dalam keadaan terjaga seperti itu. Gelombang otak mirip pola terjaga. Di sini bisa terjadi mimpi, pada laki-laki bisa terjadi ereksi, ya, dan kemudian disebut sebagai tidur paradoks. Ini adalah satu siklus yang terjadi dalam proses tidur kita, ya. Nah, selama kita tidur, ya, jadi total siklus itu, kalau kita total ini stage 1, 2, 3, dan 4, ya, 1 sampai 5 menit, 10 sampai 16 menit, 20 sampai 40 menit, sisanya adalah REM, itu total rata-rata sekitar 90 menit. Orang dewasa membutuhkan sekitar 5 sampai 6 siklus tidur di malam hari untuk hasil yang optimal. Sekali lagi hasil yang optimal. Nah, kalau kita 5 sampai 6 kali kita kalikan 90 menit, ya berarti sekitar minimal paling tidak sekitar 7 jam. Ya, ini angka dari WHO ya, 7 sampai 9 jam. Agar hasilnya optimal. Jadi kita tuh step 1, 2, 3, 4, balik lagi step 1, 2, 3, 4 gitu ya, 5 sampai 6 siklus. Oke. Jadi eh kalau kita siklusnya pendek, ya nggak sampai 5 sampai 6 kali, maka tentu saja akan mempengaruhi eh, kualitas dari tidur kita. Oke, itu yang disebut sebagai tahapan tidur. Nah, sekarang kita diskusi tentang ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah pola alamiah tubuh manusia yang berulang setiap 24 jam, yang mempengaruhi suasana hati, energi, dan fungsi tubuh. Ritme ini mempengaruhi banyak proses tubuh, termasuk tidur dan bangun, produksi hormon, dan kinerja mental dan fisik. Ya, jadi sangat-sangat berpengaruh kepada apa namanya kesehatan kita. Nah, karena fungsi-fungsi tubuh kita ini, fungsi tubuh ini terutama organ-organ yang bekerja di dalam tubuh kita ya, otak, jantung, kemudian paru-paru, lever, ginjal, seperti itu, ini sangat pengaruh sangat dipengaruhi oleh
ritme sirkadian ini. Lalu hal apa saja yang pengaruhi ritme sirkadian? Pertama adalah genetik, ya, kemudian usia. Kemudian ini dari faktor internal, sedangkan faktor eksternal, ritme sirkadian dipengaruhi oleh paparan cahaya, ya. Ini juga sangat berpengaruh. Jadi kita waktu sirkadian kita pagi, siang, malam itu kan dipengaruhi oleh cahaya matahari. Disitulah kita eh, ritmenya ini eh, apa namanya sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari ini. Nah, kemudian olahraga, asupan makanan, dan paparan suhu. Oke, nah, kita lihat proses biologis tidur kita. Ini siang hari, malam, siang, malam, ya, ya. Ini adalah proses yang merah ini ya. Ini adalah proses. Bentar. Ini kalau yang biru ini yang normal. Oke, jadi eh, aktivitas kita banyak ya. Ya, kemudian kita tidur malam hari, ya. Nah, kemudian seperti itu, ya. Jadi, dan disinilah waktu-waktu tidur kita, ya. Nah, kita ini waktu apa namanya? eh, Kalau ada suatu apa namanya? Aktivitas-aktivitas tertentu di mana kita terjadi eh, perubahan tidur kita. Kita lihat di sini 7 jam 7 ya, jam 7 pagi, sebelum jam 7 kita masih tidur nih. Nah, ini rata-rata bangunnya orang ya. Tapi sebaiknya tentu saja kita bisa bangun lebih awal lagi. Oke, ini dari teori dasarnya untuk sleep. Ini mulai bangun itu jam 7 pagi, kemudian jam 11 kita udah harus tidur lagi, 11 malam. Ya, 7 pagi, wake, sleep. Seperti itu. Nah, sehingga ini adalah waktu waktu proses yang normal. Kalau kita di sini seharusnya kita tidur, ya, seharusnya kita tidur, tapi kita tidak tidur. Nah, inilah yang eh, sleep deprivation itu kita kurang tidur. Jadi kita kalau tidur sebaiknya di jam kurang dari jam 11 ya. Jam 11 itu udah benar-benar sebaiknya udah pulas gitu. Udah proses sleepnya udah berjalan sekali karena di sini nanti akan uh, regenerasi sel dan sebagainya akan terjadi. Jadi kalau kita di sini kita masih beraktivitas, masih kita belum tidur, maka proses-proses di dalam tubuh kita akan banyak terganggu. Seperti apa terganggu nanti kita akan diskusikan lagi. Jadi ini proses yang seharusnya terjadi seperti ini. Oke? Sehingga tidur yang optimal itu dipengaruhi ya pertama oleh jam tidur ya, oleh ritme sirkadian, kemudian eh, rileks ya, kita membutuhkan rileks, aman dan rileks yaitu cognitive arousal. Kita lihat di sini ini yang di pasangannya udah tidur pulas nih, ya kan? Tapi ini masih belum tidur karena dia nggak nggak merasa nyaman, nggak bisa rileks dan ya kelihatan dari bola matanya banyak pikiran dan sebagainya gitu sehingga nggak bisa tidur ya ya atau rasa capek sleep pressure ini juga akan mempengaruhi daripada tidur yang optimal. Oke. Nah, kalau kita bicara tidur kita salah satu hormon yang mempengaruhi tidur kita adalah melatonin ya. Apa itu melatonin? Diproduksi, hormon ini diproduksi oleh kelenjar pineal di otak, optimal dalam keadaan gelap atau sangat minim cahaya. Diproduksi menurun dengan bertambahnya usia.
Sehingga Bapak Ibu sekalian jangan heran kalau orang kita semakin usianya semakin bertambah, terutama untuk usia-usia Bapak Ibu kita ya yang di atas 70 gitu ya, itu tidurnya kurang. Nah, ini bisa terjadi lebih awal apabila kita ada hal yang mengganggu melatonin kita ya. Jadi dengan bertambahnya umur sehingga melatonin ini berkurang sehingga tidurnya jadi susah. Banyak sekali orang-orang tua yang malam hari udah nggak bisa tidur gitu ya. Tidurnya sedikit sekali. Oke, lalu apa fungsi dari hormon melatonin ini? Pertama adalah mempersiapkan kita untuk tidur dan menjaga kelelapan tidur kita. Ya, sekali lagi mempersiapkan kita untuk tidur dan menjaga kelelapan tidur kita. Jadi kalau eh, melatoninnya baik, maka di tahap-tahap tidur kita tadi, non-REM 1, 2, 3, dan REM 1, dan REM 4 itu prosesnya kan berjalan dengan baik. Kemudian mengatur hemostasis. Hemostasis itu adalah suatu keseimbangan di dalam tubuh kita yang terjadi yang sangat dibutuhkan untuk kita menjadi sehat. Ya. Kemudian mengatur aktivitas seksual dan reproduksi serta anti penuaan dan antioksidan. Sehingga banyak sekali sekarang digunakan untuk anti aging ya. Antioksidan adalah dengan kita menambah hormon melatonin ini, tapi tentu saja di bawah pengawasan dokter. Oke, jadi ini hormon yang sangat sekarang jadi idola melatonin ini. Selain membuat kita tidur nyaman, dia juga menjadi anti penuaan dan antioksidan. Dan banyak sekali proses-proses di dalam tubuh kita yang akan berpengaruh ya terkait dengan melatonin ini. Dan ada suatu pada kondisi COVID beberapa tahun yang lalu ada sebuah Gria Sehat ya di Purwakarta, Dr. Hussein itu pasien-pasien yang ada menginap di eh, rumah sehat beliau, obat yang digunakan itu adalah melatonin yang menjadi andalannya. Jadi sangat mempengaruhi kesehatan dan baik bisa melampaui kondisi COVID-nya dengan salah satunya adalah memberi melatonin ini. Oke. Lalu berapa lama waktu tidur yang dibutuhkan untuk kita? Ini tergantung dari usia. Bayi baru lahir ini sangat banyak ya, 16 sampai 18 jam. Bayi ada yang 22 dan ada yang 12 sampai 24 jam. Balita dan sebagainya ini silakan kita lihat di sini waktunya cukup panjang dan untuk usia kita dewasa itu 7 sampai 9 jam. Ya. Saya sendiri termasuk yang punya tantangan di jam ini ya, masih proses. Jadi saya memberikan materi ini juga eh, termasuk yang punya tantangan sehingga saya sleep itu apa ya kok saya eh, apa namanya masih PR lah, masih PR buat saya. Tapi dengan memberikan materi ini saya jadi lebih aware lagi dan makanya saya berbagi pada malam hari ini. Jadi 7 jam buat saya masih tantangan, masih sekitar 6 6 6 6,5 jam ya. Kemudian pola tidur. Pola tidur itu ada monofasik ya, tidur satu kali dalam 24 jam pada malam hari. Atau bifasik, tidur 2 kali dalam 24 jam pada malam hari dan siang hari. Polifasik, tidur lebih dari 2 kali dalam 24 jam pada malam, siang, dan sore hari. Nah, ini bisa terjadi pada eh, orang tua juga ya. Jadi tidurnya malam kurang, pagi tidur lagi, nanti siang tidur lagi. Nah, buat kita yang orang dewasa, tidak disarankan untuk polifasik, ya. Paling tidak bifasik. Nah, pada siang hari itu juga usahakan tidak lebih dari 30 menit, ya. Kalau eh, di Muslim itu Rasulullah menyontohkan bahwa tidur pada siang hari itu di waktu menjelang sholat duhur, tidak lebih dari 30 menit. Itu Rasulullah sudah mencontohkan begitu.
Oke, selebihnya kita akan lebih banyak tidur di pada malam hari. Ya. Oke, lalu apa yang terjadi pada tubuh kita ya apabila sleep ini bisa terjaga dengan baik ya. Jadi, nah ini benefit-benefit terhadap tubuh kita. Pertama adalah physical fitness ya. Eh, Physical fitness itu kita lihat bahwa kalau tidur kita cukup, pertama adalah physical recovery-nya baik. Jadi eh, proses penyembuhan fisik kita apabila kita terjadi trauma atau kita sakit gitu ya, itu bisa penyembuhannya akan jauh lebih baik. Kemudian muscle memory juga baik, kemudian injury prevention juga bisa lebih baik ya. Jadi kita bisa eh, lebih tidak lebih prevention tuh lebih bisa dijaga untuk terjadinya injure. Injure itu luka atau ya lebih lebih tepatnya luka ya. Sehingga kalau orang yang tidurnya cukup itu tidak mudah terjadi injure ya luka. Kemudian balance, coordination, and speed. Jadi kondisi keseimbangan, koordinasi dan kecepatan kita untuk bergerak itu sangat baik ya. Kemudian mental fitness. Tadi fisikal ya, cara fisik kita. Kemudian dari mental, mood dan emotion regulation itu baik. Ya, jadi regulasi mood dan emosinya baik. Kemudian stres hormonnya, regulasi eh, hormon terhadap apa? Stres hormon juga baik. Ya, hormon-hormon yang mengatur supaya kita tidak mudah stres itu juga sangat baik. Kemudian alertness and ability to sustain attention. Jadi kemampuan kita untuk selalu bisa dalam uh, attention itu apa memperhatikan ya. Jadi fokus gitu ya. uh, uh, Terjaga itu sangat baik. Kemudian decision making and problem solving. Kemampuan untuk uh, memutuskan dan dalam keadaan-keadaan uh, sulit itu sangat baik. Ya, jadi kemampuan kita untuk mengatasi masalah dan membuat keputusan itu juga sangat baik kalau kita terjaga, tidurnya baik. Learning and memory, kemampuan mendengar dan daya ingat kita akan jadi baik. Jadi itu untuk di mental. Kemudian social fitness, relationship kita akan sangat baik. Hubungan kita dengan pasangan, dengan anak-anak ya, dengan siapapun teman kerja kita itu akan sangat baik ya. Karena eh, tadi mental kita baik, fisik kita baik, ya otomatis kita relationship-nya kan baik. Tapi kalau kita gampang stres, lalu kita tadi apa ya, kemudian nggak bisa fokus, memorinya juga itu juga akan membuat relationship kita juga nggak nyaman. Ya, empati ya, kita empati dengan semua orang. Kemudian willingness to solve conflict. Ah, ini suatu kondisi yang eh, kemampuan kita untuk mengatasi kondisi yang konflik. Konflik itu eh, tidak semua orang mampu ya untuk mampu dan mau gitu untuk mengatasi suatu konflik. Bahkan banyak yang menghindar konflik. Nggak mau deh ribut sama orang ini. Mendingan gue diem aja gitu ya. Eh, Udahlah nggak usah banyak ngomong gitu ya. Nah, itu kan menghindar konflik. Nah, itu kondisinya akan semakin buruk kalau kita tidurnya kurang. Ya, ya itu ada juga kebiasaan-kebiasaan. Tapi ternyata tidur mempengaruhi kita. Ya, males aku lagi males nggak pengen ribut gitu ya. Ya itu dalam beberapa hal juga baik. Tapi kita lihat itu juga akan dipengaruhi ternyata oleh kondisi mental fitness kita juga, social fitness kita. Kemudian open to others, terbuka dengan siapa saja gitu ya. Jadi ini
ternyata dipengaruhi oleh tidur, ya. Nutritional fitness, kondisi nutrisional kita di sini adalah hunger regulation. Jadi regulasi lapar kita. Kalau kita tidurnya kurang, maka regulasi lapar ini jadi terganggu. Apa yang terjadi? Banyak kalau kita kurang tidur itu kita justru semakin lapar. Ya, kalau kita misalnya jam 11, apalagi kalau kita begadang begitu, harusnya kita tidur, tapi kita nggak tidur, itu sering sekali ya terasa kita jadi pinginnya makan gitu, pinginnya ngemil gitu. Suka dibalik, aku supaya nggak tidur, aku makan gitu kan, ngemil gitu. Ingat nggak waktu kita zaman-zamannya masih muda, SMP, SMA gitu, kuliah dan sebagainya, sering sekali terjadi. Ternyata terbalik. Justru karena kita nggak tidur, regulasinya tuh kacau, jadi kita lapar. Nah ini yang sehingga jadi menimbulkan obesitas dan sebagainya. Jadi lama-lama nanti akan terjadi seperti lingkaran setan ya. Mana dulu nih yang dibenerin gitu loh. Habis itu saya habis nggak bisa nggak bisa menghindar untuk ngemil gitu kan. Ternyata pola tidurnya yang harus dibenerin juga. Ya, kemudian blood sugar balance, keseimbangan gula darah sangat dipengaruhi juga karena ingat tadi bahwa tidur ini akan mempengaruhi sistem hormonal kita. Kemudian gut health, ya, kesehatan pencernaan kita itu. Kemudian juga mempengaruhi healthy body weight. Tadi yang saya katakan ya. Jadi kesehatan terhadap berat badan kita. Nah, kemudian spiritual fitness, mood and emotion regulation. Jadi regulasi mood dan emosi kita. Perasaan dan emosi kita terganggu ya, ini di sistem hormonalnya. Kemudian ability to live out your values. Jadi kemampuan untuk menjalani value-value hidup kita. Ini kan sangat prinsip ya, Bapak Ibu sekalian. Kita punya sebagai manusia, ya kita kan punya value ya. Value misalnya, eh, ya ini sharing saja ya, saya spiritual, kemudian kesehatan, lalu keluarga, ya, kemudian apa learning and growth, seperti itu. Bisa juga bapak-bapak dan ibu-ibu juga punya apa namanya value yang lain ya. Nah, ketika kita punya value-value tersebut, kemampuan kita untuk menjalani value-value ini jadi terhambat. Ya, bisa jadi value-value itu hanya sebatas keinginan saja. Oke, nah ini ternyata sleep mempengaruhi itu. Ya, kemudian medical fitness, ability to fight uh, infection, ya. Jadi kemampuan untuk melawan infeksi berkurang, ya. Respon to immunity juga imunitas kita, ya. Jadi juga terganggu. Kemudian menyebabkan beberapa penyakit kronik ya seperti heart disease, kemudian diabetes, obesity dan sebagainya. Jadi kalau tidur kita cukup, kita dapat mencegah beberapa penyakit kronik terutama adalah penyakit jantung, penyakit diabetes, ya obesity dan sebagainya. Penting kan? Penting banget ya. Ya. Kemudian financial fitness. Loh, pengaruh ke keuangan nih ya. Ternyata pengaruhnya tadi terutama ke mental fitness ya. Jadi decision making. Kemampuan kita memutuskan masalah itu jadi terganggu ya. Jadi eh oke, salary saya sekian gitu ya. Salary saya sekian. Terus dengan gaji yang sekian bagaimana nih saya memanage keuangan saya untuk pendidikan anak-anak, untuk kehidupan sehari-hari, ya kan? Kemudian untuk investasi dan sebagainya.
pada saat ini seperti apa, ke depan dan bagaimana, kalau kurang itu saya harus bagaimana. Itu kan banyak sekali hal-hal yang kita putuskan terkait dengan finansial kita, ya kan? Kalau kita tidurnya kurang, tadi kita berpengaruh terhadap apa kemampuan keputusan kita itu berkurang. Hal-hal ini menjadi berpengaruh. Dan decision making ini sekali lagi tidak kepada semua hanya finansial, tapi kepada semua aspek kehidupan kita. Kemudian reduce need for uh, jadi immediate gratification. Jadi bisa mengurangi gratifikasi apa ya kepastian ya kepastian untuk terkait dengan keuangan seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya ini kan semua dimensi-dimensi dari kehidupan kita ya. Fisikal, mental, sosial, nutrisi, spiritual, medical, kemudian finansial. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Jadi kalau kita satu aja kurang, itu akan mempengaruhi tentu saja kepada kualitas kehidupan kita. Demikian dalamnya, demikian banyaknya hal-hal yang dipengaruhi terkait dengan tidur kita. Jadi tidak heran orang apa Thomas Dekker mengatakan sleep is that golden chain that ties health and our bodies together. Ya, jadi golden chain itu seperti kita apa namanya suatu ikatan yang sangat kuat antara kehidupan kita, kesehatan kita. Jadi itu harus berjalan bersama-sama. Oke, lalu bagaimana strategi kita untuk mendapatkan tidur yang baik? Ya, nah Bapak Ibu sekalian tadi udah memetakan ya dari kuesionernya. Pertama adalah mindset kita. Betul-betul mindset nih yang dibenerin dulu. Ya, jadi pola pikir kita bahwa tidur itu sama pentingnya dengan nutrisi dan olahraga, ya, terkait dengan kesehatan. Kemudian pikirkan tidur sebagai waktu bagi pikiran dan tubuh kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Oke? Jadi, satu, oh tidur itu ternyata penting ya, sama dengan nutrisi dan olahraga. Kedua, kalau saya ingin menyembuhkan diri saya sendiri, dari melalui diri saya sendiri, maka pikirkan tidur kita. Oke, ya. Jadi ini mindset yang perlu kita bangun, yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita sendiri terkait dengan tidur. Kalau Anda ingin sehat, perbaikin tidur. Sama seperti Anda membagi nutrisi dan olahraga. Oke. Nah, sehingga kita ada beberapa teknik ya, behavior yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa tidurnya optimal. Pertama adalah rutin waktunya kita untuk tidur, kemudian sleep restriction, kemudian ada beberapa kontrol untuk kita bisa tidur, ya, kemudian relaksasi. Ini garis besarnya, ya. Detailnya, oke. Dalam rangka kita memperbaiki tidur kita, pertanyaannya adalah how? Ya, ya udah tinggal tidur aja kan gitu. Apa susahnya gitu ya? Benar nggak? Karena kan ini sesuatu yang alami gitu ya. Kita menginikan tidur kita ini. Oh, ternyata ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa memperbaiki tidur kita. Oke, pertama saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuat sleep diary. Ya. Nah, hal ini kita lakukan yaitu untuk membantu mengidentifikasi penyebab potensi kesulitan tidur kita. Ya. Jadi berdasarkan kuesioner tadi,
Oh, saya udah lima, udah kalau bangun tidur udah enak kok, udah seger gitu ya. Tapi dari segi waktu seperti apa? Ya, kemudian yang nomor tiga juga bagaimana? Seperti itu. Jadi, kuesioner tadi satu, dua, tiga sebaiknya terpenuhi semua. Tidak hanya dari seger tidaknya badan kita. Ya, jadi identifikasi kita, tidur kita seperti apa, kemudian kita jadi lebih dengan di hari ini, kita bisa lebih peduli kebiasaan tidur kita sendiri, ya. Jadi kita lebih aware lagi, oh tidur kayak apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, merasa baik-baik aja nih tidur saya gitu ya. Kemudian, nah dengan di hari ini menjadi dokumen penting untuk mengevaluasi lebih lanjut bila ada gangguan tidur, ya. So far, kalau misalnya udah waktunya cukup 7 jam, lalu Bapak Ibu sekalian juga badannya nyaman-nyaman banget ya. Setelah tidur, that's okay, nggak apa-apa, ya. Tidak perlu melakukan ini. Tapi apabila terjadi gangguan, yuk kita benerin. Nah, dengan ini kita akan buat diare ya, diare tidur ini. Lalu ada beberapa nanti sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada beberapa istilah yang perlu Bapak ketahui, yaitu pertama adalah SOL. Di sini ada sleep onset latency, SOL. Waktu yang dibutuhkan untuk bisa tidur. Kemudian wake after sleep onset, berapa lama waktu kita terbangun di tengah malam. WASO ya. Kemudian TIB, time in bed, waktu dalam hitungan menit yang kita habiskan di tempat tidur, dimulai dari proses awal tidur hingga bangun tidur dari tempat tidur. TST, total sleep time, waktu dalam hitungan menit yang dihabiskan untuk tidur. Kemudian sleep efficiency, salah satu parameter mengukur berapa bagus tidur kita dihitung dengan cara tadi TST ya dibagi TIB dalam persen. Kalau di atas 85% berarti tidur kita bagus. Oke? Nah, sekalian eh, Bapak Ibu sekalian di malam hari ini yuk kita exercise ya untuk membuat di hari ini ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau melakukan sendiri di rumah, pertama adalah mengisi bagian sebelum tidur ya. Jadi mengisi ini sebelum tidur, tapi diarinya diletakkan agak jauh dari tempat tidur. Karena kita ngisinya nanti setelah kita bangun tidur. Ya, keesokan harinya kita mulai mengisi tadi ya SOL-nya, WASO-nya, dan ini menggunakan waktu estimasi. Kemudian luangkan waktu di pagi hari untuk mengisi di hari ini dan jangan menunggu terlalu lama siang untuk mengisinya sebelum lupa untuk estimasinya. Oke? Mari kita exercise. Silahkan. Ya, ini diisi bila bila terjadi ya. Jadi tidur, silakan. Coba aja. Ini karena sudah malam hari ya. Tapi diingat-ingat saja kejadian sebelumnya. Tidur siang berapa menit? Olahraga ada nggak pada hari ini? Kafein, alkohol ada tidak? Jam mulai tidur jam berapa? Katakan jam 21.30. Oke? Nah, kita mulai tidur malam ini jam 21.30. Esok harinya kita mulai mengisi. Nah, katakanlah ini kita mengisi kemarin malam, gitu ya. Kita coba mengingat-ingat yang terjadi di malam minggu. Estimasi bisa tidur setelah berapa lama? Maksudnya di sini adalah kita tidur nih di tempat udah kita berbaring, lalu kita mulai tidur itu berapa menit? Coba mulai aware, ya. Saya sebelum memberikan materi ini termasuk lama. Jadi ya berusaha mengisi dengan banyak ini ya, masuk zikir dan sebagainya. Tapi masih aja doa dan sebagainya. Masih agak lama tuh. Bisa setengah jam lebih.
ya. Itu silahkan nilai sendiri, ya. Ini saya sharing, ini saya aja. Kemudian estimasi terbangun berapa kali selama tidur, ya. Ini variasi ya, bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, bisa lebih juga. Nah ini tulis aja. Kemudian estimasi total terbangun selama tidur. Oke, tadi ya, estimasi total bangun selama tidur. Ini 5. Jam bangun tidur jam 4, kemudian jam bangun dari tempat tidur jam 4.15. Kita mulai bangun jam 4, ya. Nanti terkait waso nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian jam bangun dari tempat tidur kita itu jam berapa? Ini juga bervariasi setiap orang, ya. Bisa langsung bangun langsung loncat, ada yang tidur-tidur dulu masih layah-layah dulu, masih eh, golek sana golek sini, tapi udah bangun, ya. Tapi bangun dari tempat tidur jam berapa? Nah, dari situ kita melihat bahwa time in bed-nya dalam menit, ya. Ini 21.30 dia mulai tidur, ya. Tapi sampai jam 4.15. Berarti total 405 menit. Oke. Nah, total sleep, TST, total sleep time dalam menit itu adalah jam 21.30, tapi di jam bangun tidurnya. Ya, kalau ini kan time in bed-nya, tapi kalau TST-nya, time sleep time-nya, total sleep time-nya adalah yang sampai jam 4 aja. Jadi 6 jam 30 menit, total 380 menit. Nah, sleep efisiensinya dalam persen adalah 380 menit dibagi 405. Di sini adalah 94%. Di atas 85%. Oke? Berarti dia termasuk baik. Ya. Kemudian selain itu juga tolong penilaian itu selain dari waktu juga nilai sendiri kondisi kita dalam saat kita bangun itu 1 sangat buruk, 10 sangat menyegarkan. Silakan diisi. Ya. Oke. Nah, ini coba dibuat Bapak Ibu sekalian, nanti materinya kan saya share ya. Selama seminggu, ya. Nanti kita lihat. Ya. Nah, kita buat selama 7 hari, membuat di hari ini, dan bila mendapatkan SE kurang dari 85%, lebih dari 3 kali, dan skor tidurnya di bawah 7, maka kita perlu melakukan beberapa hal. Oke, apa itu yang perlu kita lakukan adalah memperbaikinya, ya. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kita memperbaiki tidur kita, yaitu pertama, jam tidur dan bangun yang reguler tiap harinya, ya. Jadi bagaimana caranya kita memperhatikan The Simple Seven ini, jam tidur dan bangun kita adalah harus sama, ya. Tidur jam 10, tidur jam 9 malam, itu setiap hari usahakan. Ya, kemudian paparan cahaya matahari 15 menit tiap hari. Kemudian makanan yang bergizi, ya, karena uh, makanan ini juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita, ya, dan itu juga akan mempengaruhi tidur kita, ya. Kemudian aktivitas fisik dan olahraga yang cukup, oke. Kemudian mengurangi kafein dan alkohol, menyiapkan ruang tidur yang nyaman, ya. Kemudian rileks sebelum tidur. Ini banyak cara, ya. Kami kebetulan dari FT practitioner, ya, sehingga kami salah satu toolsnya adalah ini. Oke, tapping dulu, tap, untuk bisa sampai keadaan yang sangat-sangat rileks. Ya, nah ini jam tidur dan bangun yang reguler. Kita lihat di sini, kalau ini yang teratur ya. Jadi
eh, deviasinya tuh sekitar 15 menit aja ya. Jadi ini 10 malam, jam 10.15, 9.50. Nah, ini sekitar deviasinya sekitar 15 menit. Ini yang disebut sebagai teratur. Tapi kalau jam 10, jam 10.30 ya, kemudian loncat jam 11, jam 12, jam 2, jam 11.30 ini deviasinya lebih dari 15 menit. Sehingga ini dianggap tidak teratur. Nah, Bapak Ibu sekalian, di awal-awal tadi, ininya ditata dulu. Ya, buat planning sedemikian rupa sehingga kita tidur jam sekian. Usahakan setiap hari itu kita eh, tidur dengan waktu yang sama. Jadi ini buat planning lalu kita ini. Jadi seperti ini kalau saya mengajar banyak hal udah saya cicil sebelum saya mengajar sehingga nanti ketika setelah mengajar saya bisa dengan cepat langsung eh, tidur ya. Nah, sebentar. Saya ulang lagi tadi. Jadi kita lakukan diary ini untuk menilai ya. Silahkan. Kemudian tadi saya ada menjelaskan sesuatu ya. Oke. Tadi was wake. Oke, nanti. Ya. Nah, tadi kita bicara Bapak Ibu sekalian terkait dengan exercise. Kok exercise itu bisa meningkatkan tidur kita gitu ya. Apa yang terjadi ini? Kalau kita olahraga, terus tidur kita jadi baik. Ya, jadi kalau olahraganya misalnya seperti aerobik ya saat ini atau beban ya, di pagi hari itu akan menstimulasi melatonin ya lebih cepat ya. Kemudian yang olahraganya seperti apa, hampir semua sih ya. Ini kan terutama yang aerobik ya. Kemudian yang lari dan sebagainya gini, ini bisa menyebabkan high intensive exercise di pagi hari itu bisa membuat apa namanya mengurangi keter, keterjagaan kita ya. Jadi justru membuat kita cepat tidur dengan cara mengurangi keterjagaan kita. Kemudian olahraga ya juga mengurangi ya. Ini kan yang jenisnya aerobik juga ya. Nah, ini kalau kita di evening, ya kita lakukan ini di evening, itu kita akan mengurangi keterjagaan kita di waktu malam. Seperti itu. Kalau ini kita lakukan di pagi hari, apa yang terjadi? Melatoninnya ya, ini seperti pada sore hari dan ini pada evening. Oke, lanjut. Sekarang sekali lagi apa yang akan kita lakukan tadi dari eh, 7 langkah-langkah juga ini kita lihat ada beberapa tips ya untuk kita mendapatkan sleep yang impactful ya. Jadi kepada kesehatan kita. Jadi pertama adalah bangun kebiasaan untuk tidur yang rutin ya. Bangun dan tidur pada waktu yang sama. Kemudian create a healthy sleep environment. Tatalah ya, tatalah bagaimana environment tempat kamar kita itu nyaman ya, cahayanya, tempat tidurnya dan sebagainya ya. Mohon maaf. Eh,
spraynya bersih ya, tidak perlu mahal ya, tapi bersih, nyaman. Kemudian lemari-lemari, pakaian-pakaian yang ada di ruangan tersebut, semuanya membuat kita itu nyaman berada di kamar kita, di tempat tidur kita. Nah, ini silakan berkreasi untuk hal tersebut. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan supaya kita nyaman dengan tempat tidur kita sendiri. Kemudian, turn off electronics 1 jam sebelum kita tidur. Yang paling sering adalah gadget, ya, jadi HP kita, laptop dan sebagainya. Tapi yang paling ini adalah biasanya HP. Masih, kok nggak bisa tidur nih kalau nggak pakai dengar, nggak lihat-lihat apa dulu, nggak baca apa dulu nih lihat HP. Ya itu, please 1 jam sebelumnya kita udah harus lepas semua itu. Kalau bisa semua alat-alat itu diletakkan di luar kamar, ya. Nah, kemudian hindari makanan-makanan yang proses food ya, yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Terutama di sini adalah gut kita, pencernaan kita. Kemudian reduce stress, silakan dengan cara apa Anda bisa mengurangi stres ya. Kalau kami dari komunitas ini adalah dengan salah satunya adalah dengan tapping. Kemudian tadi exercise, olahraga, lalu kurangi kurangi kafein, eh, konsumsi kafein terutama pada malam hari. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa apa namanya, well spend day ya. Jadi kita menghadapi, kita melampaui hari-hari kita ya dengan uh, happy karena kita juga bisa membuat happy apa melalui tidur kita. Ya, jadi kita melalui hari-hari kita dengan happy melalui dengan tidur kita. Atau sebaliknya, ini 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 definisi bebas saya ya. Hari-hari kita setiap hari kalau kita lalui dengan baik ya, itu juga akan berpengaruh kepada tidur kita. Jadi saling mengait aktivitas kita, olahraga kita, makan kita, ya, kemudian aktivitas yang lain, kalau kita lalui itu semua juga secara teratur, secara baik dengan waktu-waktu yang terencana dengan baik, itu akan mempengaruhi tidur kita. Nah, tidur kita yang baik akan mempengaruhi keesokan harinya kepada aktivitas kita dan kesehatan kita. Ya, nah, sehingga bagaimanapun uh, perlu kita pikirkan untuk kita merubah kebiasaan tidur kita, yaitu mengubah kebiasaan tidur, meskipun menjadikan ini bagian penuh dari rutinitas dan kehidupan Anda, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi, kita menganggap tadi, uh, ini yang rutin sih, tapi begitu kita tahu nih, ini pengalaman ya sekali lagi, ternyata tidur kurang bagus ya, oh ternyata tidur gini, terus kita pingin merubah ya, karena kan kita tahu nih dampaknya banyak banget. Nah, ketika kita mau merubah tidur kita, itu sebenarnya kita merubah aktivitas kita. Tadi pertama kita merubah mindset kita. Kita merubah aktivitas kita yang lain. Ya, makan kita rubah. Olahraga kita rubah. Aktivitas kerja kita rubah untuk menjadi waktu tidurnya teratur kan. Sehingga ini kan banyak geser-geser aktivitas yang lain. Jadi eh, ini membutuhkan waktu gitu, membutuhkan, oh aku berarti nata dulu nih, oh aku olahraganya sekian nih, oh tadi cuma 15 menit, jadi 30 menit, berarti waktunya seperti apa, gitu kan, alokasi waktunya seperti apa. Jadi banyak geser aktivitas yang lain, perlu ditata lagi, dan tentu saja membutuhkan kesiapan dari diri kita. Ini bisa jadi kalau mindsetnya benar-benar dibangun, ya, jadi kita oh, ini sama pentingnya, tidur tuh sama pentingnya dengan nutrisi, dengan olahraga dan yang lainnya. Dan saya pingin saya sehat melalui tidur saya, gitu kan.
Kemudian sehingga tadi ya identitas aktivitas yang mengganggu tidur apa gitu ya. Oh, aku terlalu banyak baca malam hari gitu ya lewat laptop. Nah, itu saya tuh kebiasaannya. Suka lupa gitu kan kalau udah asik asik banget dan kadang-kadang saya termasuk orang yang konsentrasinya baik itu di pada malam hari. Jadi saya suka fokus banget tuh kerjanya itu di malam gitu ya habis sisa. Nah, itu suka kebablasan. Sehingga ini mulai saya geser gitu kan. Saya geser tadi yang saya katakan banyak mempengaruhi aktivitas lain yang gitu. Jadi sekarang melatih diri untuk yang malam itu aktivitasnya untuk membaca dikurangi. Seperti itu. Jadi identifikasi sendiri aktivitas saya apa sih apa aja dari pagi sampai malam tulis satu-satu dimenitin ya. Nah, kemudian buat rencana khusus untuk tindakan koreksinya. Ini suatu eh, changing ya, sekali lagi perubahan tidur ini sekali lagi akan mempengaruhi semua aktivitas kita. Jadi eh, saya cuma bisa sampaikan nikmati ya dengan sekali lagi niatnya adalah untuk kesehatan kita. Nikmati perubahan-perubahan yang akan terjadi, kemudian telateni satu-satu lagi olahraga ini seperti apa ini dan sebagainya ya, telateni lagi, sekali lagi nikmati semuanya. Ya, kita tahu bahwa tanpa tidur yang cukup ya, kita akan menjadi 2 years old, lebih tua. Ya, bahkan ada beberapa pandangan yang eh, berkata lebih dari itu. Ya, karena ini beberapa klasifikasi gangguan tidur, saya tidak membahas lebih detail lagi karena ini juga akan berpengaruh kepada beberapa apa ya diagnosa yang lebih dalam lagi. Jadi ada disebut disomnias, insomnia, hipersomnia, sleep apnea ya. Kemudian parasomnias itu sleepwalking, sleep talking ya. Bruxisms itu yang menggigil itu ya pada saat tidur. Kemudian gangguan tidur terkait dengan gangguan medis atau psikiatri. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi betapa pentingnya ya sleep ini kepada kesehatan kita keseluruhan ya, bahkan bisa dikata adalah well-being kita. Jadi kalau well-being itu tidak hanya secara sehat fisik, tapi semua dimensi kehidupan kita. Tadi secara fisik, emosi, mental, spiritual, ya, kemudian relationship dan sebagainya akan juga berdampak. Jadi, please kita mulai memperhatikan tidur kita. Thank you. Terima kasih. Monggo, Dok. Luar biasa. Terima kasih Dok Indah. Mohon maaf ini Bapak sekalian, saya agak terlambat tadi beberapa menit. Alhamdulillah ini tadi sudah sangat rinci, rupanya tidur itu juga sangat penting kita perhatikan. Selama ini kita tidur ya tidur aja, apalagi kalau dalam satu hari itu kan kadang kelelahan kita ngantuk. Itu rupanya bukan tidur itu Dok. Jadi ya walaupun itu juga untuk sebagai warning ya kayak kantuk, kemudian tidur tadi yang disebut siang. Itu kalau di agama Islam memang ada namanya itu ada siang, kemudian ada tidur malam, ada juga yang tidur sangat panjang seperti Iya, cerita Ashabul Kahfi kan itu. iya, Itu betul. juga ada seperti itu kisah-kisahnya. Tapi yang penting tadi tidur itu untuk tadi banyak dimensi yang memang penting banget untuk kehidupan kita ya, baik dari spiritual tadi itu, sosial juga, bahkan bisa untuk keluarga ya, Iya, bahkan karir, keuangan juga bisa dari kualitas tidur. Memang eh, yang baru-baru ini saya lihat ini Dok, apa namanya tidurnya kenapa Elon Musk itu bisa kaya raya. Nah, tidurnya itu mhm, memang dia karena memang eh, dia mengatur tidur itu 6 jam saja itu rupanya.
Dan dia porsi kan banyak perusahaan. Dia porsi, Mhm. dia ada istilahnya itu setiap 5 menit itu dia punya rencana. Itu orang agak gila, itu nggak bisa ditiru. Dan dia punya punya asisten yang mengatur itu. Nah, memang dia punya penyakit kesulitan tidur, dok. Akhirnya Hmm. yang terjadi adalah tadi itu gangguan tidur dan dia harus pakai semacam kayak melatonin tadi ya, seperti itulah gitu. Jadi ya Mhm. dia tergantung sama itu. Nah, betul dia jam 7 tank dia harus apa namanya eh, aktivitas dan itu sudah dijaga sama asistennya. Setiap 5 menit sekali itu pasti ada perencanaan-perencanaan terus gitu dia itu. Tapi ya itu tadi kaya raya tapi nggak bisa menikmati tidur. Apa kita seperti itu? Ya dok ya. Jadi kaya raya tapi nggak bisa menikmati tidur benar gitu. Nah ini penting kita kajian pada malam hari ini. Ini saya buka open mic ya karena kita juga menghadirkan masih ada waktu kalau dihitung sekitar 20 menit ya. Silahkan audien ini ada yang pertama dari Hillary Joss. Wah, silahkan dibuka. Ya, ya, silahkan. Ya, Ya, terima kasih Selamat untuk malam Kak Hil. ya malam, selamat malam juga malam. Bunda, Dokter Enda dan juga untuk Dok Agus juga ya. Oke, jadi sebenarnya sih terima kasih banyak ya. Jadi telah memaparkan materi ini. Nah, menurut Hillary pribadi sih banyak orang memang nggak sadar masuk Hillary sendiri gitu. Mungkin pernah mendengar, tapi mungkin jarang yang benar-benar mempraktikkan gitu seperti itu sih. Dan secara berkelanjutan gitu ya. Menjaga konsistensinya itu pasti nggak banyak gitu. Dan ini menjadi refleksi dan evaluasi buat diri Hillary sendiri seperti itu setelah mendengarkan ini. Ya, Jadi betul. sebuah semangat dan ajakan ya untuk lebih menjaga em, waktu tidur dan kualitas tidur itu sendiri gitu ya. Dan Mhm. bagaimana ternyata harus ada evaluasi dan harus ada pre-nya juga harus direncanakan tidur itu ternyata nggak ya udah tidur aja gitu loh seperti itu sih. Dan juga em, benar juga selama ini memang dari sendiri juga begitu karena tidur misalnya ada kalanya awal, ada kalanya ada tugas atau apa tidurnya malam, jadi berpengaruh terhadap produktivitas, berpengaruh terhadap mood, berpengaruh terhadap misalnya kondisi keuangan juga gitu karena kan pengaruhnya balik lagi mental, ada terus fisik, emosional apa segala macam kognitif pengaruhnya ternyata banyak sekali seperti itu ya. Jadi ini ternyata tidak disadari. Jadi ini sangat baik sekali perenungan dan pengajaran pada malam hari ini. Terima kasih Bunda Dokter Endah dan ya ada Kak Agus juga ya selaku Ya, moderator ya dan teman-teman semuanya. Nah aku sekarang Hillary mau nanya sih. Jadi bagaimana kalau misalnya ada kan misalnya nih pasti kita masing-masing itu punya yang disebut dengan jam tidur masing-masing. Nah, itu kan kalau misalnya ada yang tidur mungkin sudah awal, tapi kalau bagaimana kalau misalnya tidurnya nggak teratur gitu loh. Nah, jadi kalau dalam fase seperti itu, maka bagaimana agar jam body clock-nya itu bisa dibalikan gitu pada mungkin tadi udah dijelaskan, cuman itu sepertinya butuh penjelasan lebih atau gimana. Terima kasih, Dokter Enda. Ya, makasih silakan. Hillary. Pertanyaan yang bagus nih. Langsung saya jawab, Dok. Silakan ya, silakan. Ya, Kak Hil. Pertama tadi yang saya katakan ya, tentukan kita buat planning Kak Hil. Tidur jam berapa? Nah, itu pertama ya. Tapi sebelumnya Kak Hillary sebaiknya ada daily activity ya. Sudah buat ya, saya rasa ya. Jadi setiap hari kita sebaiknya eh, punya tuh bangun jam berapa, lalu apa aktivitasnya. Misalnya saya ya sholat, kemudian eh, pagi hari itu ya aktivitas-aktivitas subuh subuh itu sebelum subuh kita udah ada aktivitas, kemudian sholat subuh ya, misalnya sholat malam, sholat subuh, lalu aktivitas inilah apa spiritual ya sampai sedemikian rupa. Nah itu saya tentukan misalnya sampai jam berapa, sampai jam 6 pagi ya, sampai waktu suruk gitu. Nah Kak Akhil tentukan bangun jam itu udah mulai dari pagi sampai malam ketika tidur aktivitas kita apa. Kemudian jam 6 setelah itu saya ada aktivitas misalnya saya ke dapur ya, tulis ya sampai menit-menitnya Kak Hil kita tulis seperti itu. Nah, itu buat dulu seperti apa kondisinya sekarang.
ya. Jadi memang activity daily ya, itu kita harus punya. Seperti itu. Misalnya saya tadi habis aktivitas spiritual, saya ke dapur, nyiapin sarapan saya, nyiapin sarapan keluarga, sampai setengah 7. Oke, setelah itu sarapan sampai jam 7. Jam 7 saya mulai olahraga. Olahraga berapa menit? Ada sekitar 45 sampai 1 jam. Tapi sedemikian rupa misalnya saya butuh kemana-mana ada aktivitas, oh hari ini saya katakanlah ya, misalnya saya ada apa aktivitas, saya mengikuti kelas gitu ya. Jam 8 saya udah harus di tempat di sana. Di hari tertentu saya olahraganya hanya bisa setengah jam. Tapi kalau aktivitas saya agak longgar, jamnya agak siang, saya bisa olahraga sekitar 1 jam. Nah, itu tentukan. Jadi daily activity per hari, per minggu, kalau bisa per bulan dan sebagainya, bahkan kita bisa sampai setahun. Nah, minimal buat dulu yang 1 tahun, kalau sudah 1 hari, kalau itu sudah ada, yang tadi saya katakan, Mbak Hil coba buat yang ini, tentukan mau tidur jam berapa. Sebaiknya di bawah jam 11, Kak Hil. Tentukan dulu itu. Jadi di bawah jam 11 kita udah harus tidur. Lebih awal lebih baik lagi, ya. Lebih awal lebih baik lagi. Kemudian mau bangun jam berapa? Kita targetin. Selama ini kita tidur berapa jam? Kak Hil tidur berapa jam? Biasanya sih kan bisa 7 jam sih, ada 7-8 jam ada sih Bunda. Malam, 7-8 jam. Berarti dari waktu udah cukup kan? Dari jumlahnya kan 7-8 jam, oke udah cukup. Nah sekarang tinggal mulai tidurnya jam berapa? Dilihat lagi. Di atas jam 11, di bawah jam Iya, 11. kadang seringan sih di atas jam 11 sih memang Bunda. Nah berarti berarti geser. Geser tidurnya di bawah jam 11, jam 10 usahakan udah tidur, ya. Nah, karena kita menggeser waktunya ke jam 10 mundur kan, otomatis aktivitas kegiatan yang kita lakukan selama ini jam 10 ke atas, kita mau taruh di mana? Mau taruh istilahnya alokasi. Oh, saya belajar. Oh, saya ngerjain tugas, ya kan? Ah, itu Mbak Hillary mau taruh di mana itu? Itu taruh di pagi hari, di siang dan sore. Jadi, kuncinya adalah apa? Manajemen waktu. Seperti itu. Makanya tadi yang saya bilang, kalau kita menata tidur kita, memajukan tidur kita, sehingga jumlahnya cukup dan waktunya baik, itu pasti tadi ke aktivitas kita akan berpengaruh. Nah, sekarang aktivitasnya Kak Hil kan belajar nih, mahasiswa kan. Nah, itu dibagi ke pagi hari, ke siang hari, ke sore hari, dan sebagainya. How come? Saya kuliah, saya banyak aktivitas, banyak tugas. Oh, nggak bisa Kak Hil, please, manajemen waktu. Ya, jadi saya ngalamin di mana saya kerja, ya, saya kerja, lalu ini pengalaman aja ya. Ternyata itu bisa. Saya kerja sebagai dokter di apa namanya di rumah sakit. Waktu itu megang poli, megang rawat inap dan sebagainya ya. Kemudian eh, pulang juga ada anak-anak kecil tuh. Saya ambil S2 tuh waktu itu. Nah, belajarnya kapan kan gitu? Belajarnya kapan nih gitu? Maaf. Nah, ternyata bisa. Jadi dengan membagi waktu kita tuh di pagi hari. Betul-betul dibagi. Betul-betul dibagi. Jadi, dan itu kita juga dikasih, waktu itu dikasih, sekali lagi ini sharing ya Kak Hil. Kita memang dikasih pembekalan. Waktu itu saya ambil di UGM kan, S2 Manajemen Rumah Sakit. Belajar itu tidak harus 1-2 jam langsung duduk manis. Jadi pergunakan waktu, misalnya rapat. Ketika Anda rapat, kalau Anda bukan pimpinan rapat, gunakan waktu itu untuk belajar. Gitu.
Jadi 5 menit, 10 menit apapun itu gunakan untuk belajar. Jadi kalau saya pasien rawat jalan gitu ya, pasien 5 udah gitu berhenti ya. Nggak ada dok. Gitu. Ya udah, jadi di depan saya udah diktat. Zaman waktu itu kan kita pakainya diktat ya, jadi buku gitu, belum laptop. Jadi seperti itu. Jadi please bagi waktu kita untuk yang kuliah-kuliah ini di pagi hari dan sepanjang hari itu gunakan waktu sedemikian rupa. Anda manage waktu untuk bisa membagi yang tadi Anda kerjakan jam 10 ke atas gitu. Sekali lagi makanya kita manajemen waktu gitu ya. Nah, silahkan atur sedemikian rupa. Nanti Kak Ahil, kalau Kak Ahil itu tidurnya lebih awal, pagi hari moodnya lebih bagus, kemampuan memorinya lebih bagus, kemudian eh, tadi kan mental sama ininya juga bagus ya. Kak Ahil, coba jalanin itu. Kak Ahil yang tadinya membaca eh, berapa? Membutuhkan waktu setengah jam, pasti akan lebih cepat, pasti akan lebih efisien. Oke? Karena kan tadi pengaruhnya kan sampai kemana-mana. Ya, jadi please bagi waktunya untuk bisa menata ini, menata, menata, menata aktivitasnya untuk lebih bisa efektif dan efisien. Jadi tight, ketat di malam hari, setelah itu pagi hari nikmati semua perubahan-perubahannya yang enjoy aja ya. Oh iya ya, oh sambil ngobrol sama temen ya, oke sambil ngelirik-lirik catatan dan sebagainya. Oh aku tadi belum baca ini nih, aku iya deh kamu ngobrol deh, aku baca. Itu harus bisa. Jangan ikut temen nggak ngobrol nggak ya kayak gitu ya. Jadi pergunakan waktu dengan sebaiknya. Cukup ya. Oke. Ya, Sharing ya sama saya ya. kasih. Nanti seperti apa. Terima kasih. Wow, ini Bunda Enda benar-benar nih. Ya, Oh, keren. Luar biasa memanfaatkan waktu ya gitu ya. Terima 5 menit kasih sekalipun. sharingnya. Ya. Ya, Bunda Enda sangat bermanfaat. Oke Kak Hil, semangat makasih, ya. Kahil. Semangat Makasih. juga Bunda Enda. Sama-sama. Sama-sama. Makasih sama-sama. Makasih Kahil. Baik, ini ada lagi dari Pak Khairul Anam, dokter ini kan. Pak Dokter Khairul, silahkan buka. Iya, Ya, Monggo dok. monggo dok. Waduh. selamat malam Mbak Indah dan Pak Selamat Agus. malam. Malam. Saya ingin menanyakan ini kaitannya dengan acara tidur nih. Jadi alhamdulillah sampai saat ini di usia yang 59 masih aman-aman aja untuk Masya tidur Allah. gampang, untuk bangun gampang, Mhm. untuk aktivitas olahraga masih jalan Masya kaki, Allah. Masya masih Allah. bersepeda. Wow. Mhm. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya tahun 2020 itu pernah perjalanan dari Salatiga ke Bali, karena memang anu istri orang Bali, itu di Probolinggo Timur mengalami microslip. Ah, hanya sepersekian waktu, tapi akhirnya ya mobil masuk got di, Hmm. di Ya, tol. Ya, jadi mobilnya sampai di Bali juga, tapi naik towing kan gitu. Nah, Oke. yang ingin saya tanyakan itu seberapa kuat sih rata-rata manusia itu untuk berjaga mengendarai sebuah kendaraan supaya tidak terjadi microslip. Saya sudah pernah mengalami sekali, alhamdulillah hanya mobilnya yang rusak sih, orangnya enggak rusak. Dan nggak pengen Hmm. terulang lagi. Nah, Hmm. kira-kira apa yang berapa lama waktu rata-rata manusia bisa bisa ready, bisa waspada mengendarai? Itu aja Oke. pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Ini khasnya dokter bertanya ya. Terus terang saya sendiri belum baca detail dok untuk microchip itu rata-ratanya berapa ya. Tapi eh, sebenarnya kan kita juga bisa lihat bahwa keterjagaan terutama apalagi kalau kita mengendarai kendaraan kalau dari waktunya saya terus terang saya
belum baca detail untuk itu. Jadi mungkin malam ini saya belum bisa menjawab secara secara apa detail ya ke Dokter Khairul Anam. Tapi kita bisa lihat di sini Nggih. bahwa itu malam ya dok ya, nyetirnya malam. Enggak, aku aku berangkatnya jam setengah 4, setengah 4 pagi, terus sampai di Solo, berhenti dulu untuk sholat subuh, baru kita Mm-mm. berangkat. Sampai kira-kira itu baru jam setengah 1 siang. Mungkin aku Oh, capek kali ya. Ya siap. ya, berarti kan sebenarnya kita setengah 4 ya, setengah empat berangkat. Sebenarnya dari Iya. segi waktu sebenarnya kita tidak dalam keadaan terjaga kan sebenarnya. Kalau kita lihat ini dok, kita lihat ini ya. Ini kan sebenarnya kan kita dalam keadaan awake kan. Oh iya. Jam 7, jam 4, setengah 4, jam setengah 4 itu sebenarnya masih sleep sih. Masih sleep kalau untuk ini. Tapi kalau untuk kita sebenarnya kalau kita lihat dari kebiasaan Rasulullah itu sudah bangun, benar nggak? Sepanjang waktu Iya. tidur kita 7 jam. Nanti yang dokter waktu itu waktu berangkat Iya. setengah 4, ini tidurnya berapa jam sebelum dokter nyetir? Awal sih jam jam setengah 9 udah tidur setengah 9 karena kita Berarti rencana 7 mau jam. berangkat pagi, nah sudah setengah 9 udah Berarti tidak 7 diri. jam. Iya. Berarti 7 jam. Kan berarti udah terpenuhi 7 jam ya. Cukup ya, Ada. bagus ya. Nah, Iya. berarti ini sebenarnya dalam Iya. keadaan awake nih. Nah, tapi ternyata dokter dalam kondisi bisa sampai tidur ya, sedikit gitu kan. Tapi kan itu tuh hitungannya detik kan Iya. kalau untuk nyetir. Wah, Nah, iya. berarti Iya, ya detik. kan, hitungannya kan detik. Berarti perlu Iya. perlu dokter ingat lagi, ada nggak hal-hal lain yang mempengaruhinya. Ya, kalau dari segi waktu oke, tapi misalnya dokter 7 jam. Nah, 7 jam itu kualitasnya baik apa tidak? Seperti itu nyenyak apa tidak? Karena kan tadi ya kan fase-fasenya ini, Mungkin nggak nyenyak kali ya. oh enggak dokter yang, nah makanya Mungkin nggak diingat nyenyak lagi, kali saya. Karena ya, udah pengen pulang itu kali. oke. Berarti Iya, dari iya, sisi iya, iya, waktu, iya. dari sisi waktu memenuhi, tapi dari sisi kualitas Anda tidak terpenuhi nih Kualitas. siklus kualitasnya. Iya. 5 Mungkin sampai 6. itu. Iya. Oke, nanti ya dok. Jadi dan Iya. sebagainya. Jadi, oke, dokter udah bisa menjawab sendiri. Iya. Matur nuwun, matur nuwun. Iya. Berarti itu Sami-sami dok. bisa dihindari ya microsleep itu ya. Ya bisa lah, bisa dihindari lah sepanjang tidur kita cukup, kualitasnya baik. Dokter sendiri fisiknya baik ya. Nah, waktu ke Iya. dokter ketika nyetir capek apa tidak dan sebagainya, dalam kondisi tenang apa tidak, itu kan juga mempengaruhi secara hormon dan sebagainya kepada keterjagaan kita Iya. sisi waktunya Iya. gitu dok. Terima Makannya kasih, Dokter Endah. sami-sami, makannya dokter ketika kumpul keluarga seperti apa dan sebagainya Iya. Iya. pengaruh kan kepada kesehatan kita secara fisik. Jadi memang pada saat menyetir itu dibutuhkan ke- kewaspadaan, kejagaan yang optimal, itu sangat Iya. dipengaruhi oleh banyak hal. Nyata dok, mudah-mudahan menjawab. Iya. Tapi non sewu Matur tadi nuwun, yang Dokter Endah. sami-sami dok, monggo Ya, semua. baik. Terima kasih, Dok. Khairul. Itu juga sering saya alami itu, Dok, tidak tuh Ah, microchip itu. Nah, saya pernah berapa tahun yang lalu ya, 4-5 tahun yang lalu, bahkan saya nabrak Honda itu pernah, karena waktu itu bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kan tidurnya kan memang kurang ya. Pagi kita jam 3 udah harus bangun, paling 3-4 jam gitu. Kemudian kita jalan lagi ke kantor gitu, jam 10-11 gitu posisinya. Iya. Itu memang sebelum microsleep ini kita sebenarnya udah ada tanda-tanda. Biasanya ngantuk. Nah, kita menguap gitu.
Nah, kalau sekarang Ya, yang saya lakukan ya kalau udah ada tanda-tanda begitu ya udah menepi aja tidur. Nanti begitu 15 menit apa namanya terjaga lagi. Tapi memang kekuatan kita untuk mengatasi mikrosip gak ada menurut saya. Memang ada yang saya pernah dibilang sama anak saya, kok ayah bisa ya tidur 50 detik gitu, nyetir gitu. Tapi itu hanya bejo saja. Sebenarnya itu mencelakakan itu kalau. Tapi sekarang kalau ya, sudah mulai menguap, mulai ini itu ya kita lakukan ya minggir aja udah minggir kita di rest area kalau udah keluar dari tol udah tidur 15 menit alhamdulillah segar lagi betul. kalau itu sering nyetir Iya. gitu sih. Itu yang Ya, saya alami. Betul itu seperti Dok Khairul saya sering Dok, karena saya sering jalan jauh gitu. Iya. Iya. betul. Jadi persiapkan betul-betul fisiknya, Ya, kalau mentalnya. Di Al-Quran Ah, namanya sinah atau ngantuk. Jadi kantuk tidur yang sebentar-sebentar itu perlu untuk memperingatkan kita supaya kita terjaga. Jadi kita perlu istirahat. ya, Ada warning gitu. nah biasanya, apalagi tadi yang Dokter Khairul sampaikan ya gitu, eh, apa namanya, mudik dan sebagainya itu Ya, pada sudah umumnya kita kurang terjaga ya. istirahat, Tidurnya terjaga terus. Baik. eh, Ya. kurang Ini istirahat dan baik. makanannya juga Iya, kan, ya, ya. Apalagi makannya berat itu ya kan bikin ya, ngantuk juga itu. ya pengaruhnya. Iya, ya baik, baik. Terima kasih. Ini masih ada waktu 4 menit lagi. Eh, kita satu lagi penanya kalau memang ada atau sharing gitu. Ya, saya kasih waktu. Baik. Kalau tidak, itu silakan Dok Kenda untuk mengkonklusikan topik pada malam hari tentang sleep for optimal health yang memang jarang dibicarakan sebenarnya masalah sleep itu. Jadi karena dianggap udah sehari-hari ya, artinya sudah rutinitas. Jadi nggak pernah diatur, padahal ini penting banget. Apalagi orang-orang yang memang aktivitasnya sangat padat begitu. Kadang lupa atau lalai terhadap eh, kesadaran untuk mengatur tidur. Silakan Dok. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Em, Sekali lagi, kalau kita bicara tidur, yang tadi disampaikan oleh Dokter Agus ya, kita menganggap bahwa ini hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dari anak-anak, bayi sekalipun, sampai kita menganggap bahwa tidur ini adalah hal yang alamiah kita lakukan. Tapi ternyata, dan kita suka menganggap bahwa tidur ini eh, tidak penting. Nah, mulai malam hari ini, bagaimana kita memperhatikan tidur kita, ya, merencanakan tidur kita, ya, memperhatikan tidur kita, merencanakan tidur kita, yang ternyata itu akan membawa perubahan yang sangat besar kepada aktivitas-aktivitas kita lainnya. Kalau kita ingin memperbaiki tidur kita. Dan pengalaman saya dengan kita memperbaiki tidur kita, itu akan mempengaruhi kepada kesehatan kita, kesejahteraan kita, well-being kita. Ya, mulai dari spiritual kita, kemudian mental kita, fisik kita, semua aspek kehidupan kita akan banyak berdampak. Mudah-mudahan dengan semangat kita merubah, menanamkan mindset kita bahwa tidur ini adalah penting buat kesehatan kita, ya. Tidur ini penting buat eh, kita saat ini maupun ke depan kita, terutama kalau kita mempunyai PR-PR untuk memperbaiki penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, mulailah dengan memperbaiki tidur kita. Sekali lagi, karena ini akan berdampak pada semua aktivitas, kalau kita memperbaiki tidur kita, please nikmati semuanya, santai, enjoy, happy dengan perubahan-perubahan yang akan kita hadapi. Dengan semangat ini, insya Allah akan membawa eh, perbaikan, perubahan kepada seluruh aspek kehidupan kita. Semoga Masya Allah. bermanfaat. Salam. Terima kasih Dok Kenda atas Ya, paparan dari jam 7:30 lebih tadi sampai sekarang yang luar biasa bagi kita apresiasi atas penjelasan yang
sangat rinci dan rutin. Nah, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan. Nah, Dok Indah, ini sebelum kita akhiri, saya ada pantun, Dok, Oh, berkaitan dengan topik ini. ya, silakan dok. Tidur nyenyak di malam yang tenang, Cakep. bangun pagi dengan semangat riang. Untuk kesehatan optimal, tidur tak bisa ditinggalkan. Jaga rutinitas tidur, hidup jadi lebih cemerlang. Amin. Terima Masya kasih. Allah. Luar biasa. Masya Berhasil. Allah. Terima kasih dok. Terima kasih teman-teman hadiran. Agus sama Terima kasih teman-teman. atas kehadiran dari Bapak Iya, sekalian. foto Mudah-mudahan dulu dok. ya kita foto dulu ya. Silahkan langsung bangun ya, ada pantun nih. Iya, monggo kita foto sebentar. Saya buka dulu galeri. Oke, saya foto 1, 2. Galerinya belum dok? Galeri belum? Udah nih. Udah, oh Galeri. di saya berarti. Ya, bagus ya. 1, 2, 3. Bahagia. Ya, bentar, tes dulu. Oke. Bentar, saya cek dulu. Dok, anu juga dok, foto juga dok, foto backup. Ya, bentar, saya tes dulu. Ada tidak? Ya, oke. Ya, terima kasih Bapak sekalian, saudara ya, bisa menghadiri acara Zoom di iChat Icon Talk pada malam hari ini. Saya Gus Praitno, undur diri. Terima kasih atas terutama narasumber Dr. Indah Ernawati. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ya, Amin. kebahagiaan, dan bisa Amin. membersamai kita Amin. kembali Sehat di selalu. kemudian hari. Sampai jumpa lagi Amin. di acara Ya, berikutnya. Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Sampai jumpa.